Berikan sholawat buat beliau ya. 1, 2, 3. Bang Rama Pratama, Bang Rama Pratama, Bang Rama Pratama, Bang Rama Pratama. Rama Pratama, segarkan Depok. Rama Pratama, Rama Pratama. Silakan Abang Rama Pratama. Kirain mau di roasting. Oh, udah cukup, nanti aja. Iya. Saya udah deg-degan nih kalau sama Tata ini. Kerjanya roasting orang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! Semua sapaan kita gunakan ya. Karena kita mau menjadikan kota Depok kota yang modern, hijau dan inklusif. Jadi kota yang juga ramah bagi semua orang, meniadakan perbedaan, merangkul semua perbedaan, meniadakan semua hambatan, kota yang toleran, kota yang ramah anak-anak, kota yang ramah difabel, kota yang ramah lansia, itu yang disebut dengan kota yang inklusif. Jadi kalau kita menyapa, sapa semuanya. Alhamdulillah ya, tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang yang buat saya ini membahagiakan dan semoga ini juga membahagiakan Bapak Ibu semua. Saya tahu Bapak Ibu semua adalah para kelompok masyarakat, ormas, lembaga, ya, komunitas, bahkan individu ya, yang dengan kapasitasnya masing-masing saya sudah ajak ngobrol selama sebulan ini. Ya kan, karena saya juga terus terang baru sebulan ini terbersit niat untuk mencalonkan diri, maju mengajukan diri menjadi calon wali kota Depok. Tapi tidak serta-merta saya deklarasi. Kenapa? Karena baru sekarang deklarasinya. Karena saya butuh mendengar dari Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Ingin memastikan bagaimana Bapak Ibu memandang kota Depok, ya kan, berbagi kegalauan, berbagi kegelisahan, kita bersama-sama. Karena percuma juga kita maju kalau cuma sendirian. Ya. Rama Pratama. Saya diboyong ayah saya ke sini bersama keluarga pindah daerah Beji dulu awal-awal. Ya, dan sejak itu saya sekolah, besar, kuliah, berkeluarga di Depok. Kenapa? Karena saya sebenarnya merasakan sebuah suatu hal yang nyaman bagi kita untuk tinggal di Depok sebenarnya pada awalnya, dan kemudian itu juga menjadikan saya mau tinggal di sini setelah saya berkeluarga. Bahkan tidak hanya ketika saya besar di Depok, tapi juga ketika berkeluarga saya ingin menghabiskan, bahkan mungkin nanti saya ingin menghabiskan waktu tua saya juga di Depok. Sebagaimana orang tua saya sekarang juga ya, makanya saya merasa bahwa kalau saya ngeliat orang tua saya harusnya Depok juga kota yang ramah lansia gitu ya. Tapi kok tiba-tiba jadi tempat yang nggak nyaman buat lansia, jalan-jalan aja di trotoarnya bisa jadi kesandung ya kan. Kalau kita mungkin yang masih muda tinggal loncat aja kalau ada yang rusak ya kan. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, jadi kemudian saya melihat bahwa tiba-tiba bersama Bapak Ibu semua ada kegaulan yang sama. 33 tahun kok jadi dirasa, tadi dibilang makin support itu maksudnya ya kok jadi malah harapan-harapan itu satu demi satu gitu, kok kayaknya malah nggak terwujud gitu ya, malah semakin nggak nyaman ya kan. Dan kemudian kita berdialog, kita berdiskusi, maka muncullah satu tema yang diinspirasi oleh obrolan dengan Bapak Ibu semua, bahwa ternyata memang saya simpulkan Depok butuh penyegaran. Karena kita sama-sama merasa sumpek, sama-sama macet,
ya kan, sama-sama contohnya kok masih ada yang banjir, sama-sama kita melihat loh kok makin banyak yang nganggur, ya kan, kemiskinan walaupun persentasenya kecil tapi ternyata secara jumlah makin besar gitu, bertambah tiap hari, tiap tahun. Nah itu yang membuat kita semua sama-sama rasakan gitu, kesumpekan itu ya, yang kemudian butuh, kalau namanya lagi sumpek kita butuh seger gitu ya kan. Lain silakan bergabung, mama, ibu-ibu, anak-anak milenial. Ibu-ibu, mama di dalam, Verbena, silakan untuk foto bersama. Mohon izin. Ayo tangannya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nih. Baik, dengan menyatakan bismillah saya mengajukan diri untuk menjadi calon wali kota Depok. Yang pertama, Segarkan Depok. Ini kalau udah begini nggak ada kata mundur. Insya Allah ya, insya Allah dibantu sama Bapak Ibu semua. Terima kasih, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang kemudian mengenal saya dan menyusul kemudian mengenal saya juga. Jadi saya kan sudah, saya sebenarnya baru mulai untuk berniat berikhtiar ini baru sekitar Desember pertengahan. Ya, setelah berdialog, berkomunikasi dengan beberapa kawan, dan kemudian kita coba-coba deh yuk, kita tawarkan konsep kita gitu kan, dibantu sama teman-teman semua. Kita sampaikanlah beberapa baliho-baliho mungkin yang udah pernah dilihat juga sama teman-teman wartawan semua ya. Ada tiba-tiba billboard ini apa, 2020 Segarkan Depok Rama Pratama. Yang kenal saya, itu Rama ya? Yang kenal saya itu kan Rama yang, nah gitu-gitu. Oh itu kan Rama yang DPR, Rama yang 98, Rama yang, nah yang begitu-begitulah kira-kira. Dan itu buat kita respons yang positif, artinya oh oke, ada respons. Itu buat apa ya gitu. Dan sambil terus begitu kita lakukan juga komunikasi dengan banyak sekali kelompok masyarakat, komunitas, ormas, lintas usia, lintas organisasi, dan itu ternyata masukannya luar biasa, kegelisahannya sama, kegalauannya sama, sehingga akhirnya memunculkan satu tagline yang kita sama-sama sudah paham, sudah kita tahu, yang sudah teman-teman wartawan tahu maksud saya, yaitu 2020 Segarkan Depok, segarkan kotanya, segarkan pemimpinnya, itu kira-kira. Jadi itu kira-kira yang menjadi satu tema yang kita usung untuk saya mengajukan diri sebagai calon. Jadi judulnya juga mesti hati-hati nih, makanya kita hati-hati betul judulnya ini. Judulnya aja nih di channel saya, Rama Pratama mengajukan diri sebagai calon. Karena memang yang berhak mencalonkan kan ya partai politik by regulation kan, oleh peraturan. Jadi saya berangkat dari individu yang concern dan punya kegelisahan akan kota yang saya diami selama 33 tahun. Cukup lama, saya waktu itu besar dari SMP, saya besar di sini, sekolah di sini, kuliah di kampus UI, di Depok juga, kerja tapi tetap tinggal di Depok, berkeluarga, memilih tinggal di Depok, membesarkan anak, bahkan sampai sekarang orang tua saya juga masih hidup dua-duanya dan kemudian juga tinggal di Depok. Membuat satu tema yaitu Segarkan Depok. Segarkan Depok itu apa sih? Ya segarkan, kita kira-kira singkatnya segarkan lingkungannya, segarkan masyarakatnya, segarkan layanan publiknya. Kalau ini udah segar, maka kita bisa berharap Depok yang modern, hijau, dan inklusif. Itu kira-kira. Jadi ini kira-kira menuju Depok yang modern, hijau, dan inklusif. Gitu ya. Nah kalau nanti sambil menjawab, nanti mungkin saya nggak perlu bilang satu, pasti ini akan menjadi muncul pertanyaan yang akan bisa digali ya. Terlepas dari kita sudah membuat semacam panduan pernyataan persnya, bisa nanti juga dipelajari dan dilihat untuk nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya nanti mungkin ada yang minta doorstop apa segala macam, setelah ini ya kita persilahkan untuk dielaborasi. Demikian pengantar dari saya, Bang Hasan.